hadis qudsi banyak sekali mengulas akhirat berbuat ketika dunia juga udah berbuat. Tidak aku rubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Cannot change ya. Iya, karena apa? Sebagaimana di luar, seperti itulah yang di dalam. Jadi kalau teman-teman melihat realita masih nggak enak, ada utang, dibenci orang, dimarahin orang, ditipu orang, duit habis, orang nggak baik sama kita, itu kan realita. Sebagaimana di luar, seperti itulah dalam hati kamu. Ini luar biasa tadi. Ini dapat mobil Cherry 1 bulan plus mas. Belum sampai 3 bulan berarti. Belum sampai. Iya. 24 kemarin. Iya. 24 Januari tadi. Betul. Dia sekarang udah dapat. Dia nulisnya di Desember ya. Desember. Nulisnya di Desember. Kalau aku lihat dari pelajaran dari Mbak Cucu ini, setelah dia tahu pengetahuannya, dia benar-benar punya tekad yang kuat mas untuk ngambil keputusan. Aku nggak boleh kayak gini lagi. Dia bangun pagi, dia saat berjamaah sama anak-anaknya, dia buka pintu jendela rumahnya, lalu pas dia buka jendelanya dia lalu bilang, halo kelimpahan, aku izinkan kelimpahan masuk ke dalam rumahku. Ya, karena atensinya dia ke situ terus. Iya, atensi fokusnya ke situ. Dimana kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi bergerak, disitulah realita terjadi. Itu kuncinya. Jadi sebetulnya ini simpel sekali loh Mas Hendra. Sangat simpel sekali. Kita nggak mau menyuruh dan mewajibkan teman-teman untuk meditasi 40 hari atau 60 hari, enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ini benar-benar prakteknya tuh semudah bernafas, Mas. Tapi bernafasnya dengan kesadaran sekarang. Kan itu gampang. Dan kita komitmen untuk mengajak semuanya teman-teman yang alumni Badan Revolution. Ya. Kalau misalnya mau jadi clipper-clippernya Ngaji Rasul. Boleh ya Mas ya, jadi clipper boleh ya? Clipper-clippernya video Badan Revolution, silakan nanti menghubungi Mas Habib. Mas Habib. Terus yang mau jadi affiliate kelas Badan Revolution juga bisa menghubungi Mas Habib atau menghubungi Mbak Darat. Nanti akan dikasih nomornya Mas Habib. Yang itu Mas Habib sama Mbak Dinda ya? Iya Pak. Iya. Berarti nanti flyer bisa diisi nomor teleponnya alumni ya, biar ke mereka untuk affiliate gitu ya? Oke. Tapi tetap harus ada koordinasi dengan sama Mas Habib karena dulu. Nanti ini akan ada tanda ini afiliator kita apa enggak. Oh, baik. Ya. Mas, boleh saya lanjut ya biar jadi motivasi deh. Oh, baik. Ini ada lagi nih dari B19 Nuril. B19. Oke. Rasa plong, ketenangan jiwa, manifestasi klien-klien uang dan tanggal 28 aku ke Indonesia lagi, dan manifest yang paling seru adalah dia dapat mobil Force. Ya. Masya Allah. Terus, dia di Australia kalau nggak salah. Iya, dia tinggal di Australia. Makasih ya Teh Febi gitu. Terus ada lagi nih, panjang di sana. Bu Umi, Assalamualaikum Kak Febi, sehat selalu nggih. Izin berbagi, pertanggal 9 Januari kemarin aku naik jabatan 1 tingkat. Wow. Keren banget. Selamat ya Bu Umi. Padahal aku baru 2 tahun di jabatan yang lama. Oke. Ya, teman-teman, aku kebanyakan geser ke jabatan lain tapi di tingkat yang sama, tapi aku naik tingkat dengan mudahnya. Rezekinya mengalir ya dari berbagai arah. Dalam seminggu ini ada 2 orang yang datang ke rumah, katanya mau kembalikan uang. Uangnya balik gitu. Balik ya, piutang ya. Iya. Padahal aku juga tidak tahu kalau mereka berhutang karena sudah lama juga. Oh, dia udah lupain. Terima kasih, ilmunya bisa diamalkan dengan mudah. Masya Allah. Terus saya pelajarin deh, biar jadi motivasi teman-teman juga. Iya. Ini dari Mbak Harma. Nama saya Harma Teteh. Terima kasih banyak Teteh. Saya lagi manasik hari ini di Balikpapan. Alhamdulillah manifestnya 160 juta. Dulu ikut Zoom tanggal 13 Juni Quantum Jam
10 jadi langsung daftar umroh. Oh, Masya Allah. Langsung dia daftar umroh dan terima kasih banyak Teteh, ilmunya berkah barokah. Direspon dulu sih, biar direspon. Ya, silakan. Masya Allah. Kalau aku lihat alumni-alumni yang sudah bercerita tentang manifestasi, sebetulnya gini Mas Hendra, apapun situasi kamu sekarang, segalanya sudah manifest. Manifest itu artinya apa? Terwujud atau mewujud. Jadi realita kita saat ini sebetulnya itu adalah pancaran dari frekuensi di dalam yang mewujud jadi realita. Ya. Nah, teman-teman yang cerita manifest mobil Gary, utang lunas, mobil Force itu kan harganya Oh, mahal. Yang kemarin sama lihat loh, Mas. berapa Mas Hendra? Mobil Force berapa? 2,6 ya Ji ya? 2,6 itu second. 2,6. Second nih. Second itu. Kayaknya itu yang terbaru yang itu second. angkanya kalau di Indonesia ada sampai 4 miliar gitu Iya, di iya, itu iya, mobil. iya. Makanya aku lumayan surprise juga itu ada alumni yang manifest mobil itu gitu. Mungkin kalau di Australia angkanya mungkin nggak seseru di Indonesia ya. Iya, iya. Cuma gini, ini belajar dari Mbak Nuri Australia. Pada saat dia adalah peserta alumni private Mas Hendra. Pada saat pertama kali Mbak Nuri ini private, itu penuh dengan cerita keluhan, duka, sedih, kekecewaan. Kenapa kekecewaan? Dia bekerja di satu tempat, dia bangun tempat itu, lalu dia punya partner gitu ya, kayak Mas Hendra, Mas Rozi, Mas Habib. Tahu-taunya dua ini keluar, klien-klien diambil. Itu kisahnya dia. Otomatis kan dia nggak ada pemasukan, bangkrut, mengalami kerugian lah istilahnya. Titik itulah dia masuk kelas. Iya, iya. Di Baik. titik kecewa, ya. Apakah kelasnya hanya untuk ibu-ibu katanya? Oh enggak. Tapi mungkin image-nya kan gitu kemarin kali ya. kan ada yang manifest itu tuh jadi jenderal. Oh iya. Bapak-bapak. Keren tuh. Dari Kita sesuatu nggak yang bisa tidak sebut nama mungkin. ya. Iya, dari Kita nggak sesuatu bisa yang sebut tidak nama mungkin ya. jadi mungkin. Itu bapak-bapak itu. Ex ajudannya Pak Presiden. Betul. Sampai sekarang masih jadi orang kepercayaannya sih. Jadi sampai sekarang ya. Terakhir kemarin sempat ketemu sama aku juga, dia cerita TVB bahkan manifestasi tentang sadar nafas syukur ini ketika dipraktekkan itu membuahkan saat ini aku nggak hanya megang 1 jabatan tapi 4 jabatan sekaligus. Privat offline itu teman-teman. Itu privat Teman-teman, offline jadi emang beda sih. bisa privat online, bisa privat offline ya, karena gimana pun juga ketemu langsung sama enggak beda lah ya. Beda. Ya, jadi kalau aku lihat pola manifestasinya Mas, yang tadi itu ya sekitar ada 4 orang, yang 4 orang ini udah rubah identitas Mas, udah nggak di diri kekurangan dan Banyak penderitaan lah. Mas. Kalau yang apa tuh namanya, yang cowok tuh banyak juga kok. Tapi mungkin cowok kan Kalimantan tuh yang namanya Pak Suyanto tuh sekarang Pak udah Suta mulai- Bali. Iya, Pak Suta Bali. Pak Sura atau Suta? Sura, ya? sorry, iya Sura. Kalau Pak yang Sura Kalimantan Bali. tuh Pak Suyanto yang punya 100 cabang Brigadier Syariah atau apa. Ya, Banyak lah cowok. sampai dapat Cuman penghargaan. Foto yang paling banyak tuh cewek memang ibu-ibu. Bukan beda kan? Iya. beda kan, karena kaum ibu. Iya sih. Kadang cowok itu data dari awalnya kan suka gini, kalau dia nangis kamu jangan nangis gitu kan, kamu harus kuat, kamu harus gagah gitu kan. Jadi dia sulit mengekspresikan diri dia dibandingkan perempuan. Tapi ada kok, kalau kita lihat alumni kayaknya mungkin sekitar 25% cowok ya Mas ya, Betul. kurang lebih ya, memang dominan cewek, Memang tapi dominan 25% itu cowok dominannya. Nah, di kesempatan saat ini aku juga mau cerita, kemarin ada peserta private online Mas Hendra, itu ceritanya seru. Pada saat dia private, dia cuma cerita gini, TVB, aku tuh udah menderita sepertinya udah puluhan tahun pola loopingan Mas. Jadi dia mempelajari pola loopingan dia terjadi di bosnya dia yang ini, dia merasa tertekan, tertindas, merasa nggak berdaya. Itu yang dia rasakan di bos dia yang pertama. Ini 2 tahun. Rasa ini terus ada di dalam rasa dia. Terjadi lagi, pindah bos nih, bosnya pindah. Di bos kedua itu 4 tahun.
dia ngalamin itu. Dia cuma bilang terjadi lagi sekarang tuh Feby sama situasi yang lain. 8 tahun aku mengalami penderitaan. Jadi tuh Feby ternyata pola loopingan itu dia multiplex katanya gitu. Dari istilahnya kalau kadar pedas 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8. Yang dia tanyakan sama aku adalah waktu kelas, bagaimana aku membebaskan diriku dari ini karena aku udah nyaris putus asa pengen bunuh diri. Nekat banget ya sudah. Udah. Ya, aku bisa merasakan sih ya perasaan teman-teman ini. Ini teman-teman yang live TikTok ada yang ngalamin kayak gini nggak? Looping. Atau dihianati. Aku. Sampai ada satu titik, Pengen. di titik bingung dan di titik gini nih Mas Rozi, di titik ini bagaimana ujungnya ya entar. Ini selesainya cerita sedih ini gimana sih nih nyelesainnya, sampai kayak bingung nggak tahu harus gimana ngeberesinnya tuh blank. Akhirnya mulai cari-cari channel, ketemulah ngaji Mas. Hampir kebanyakan gitu sih. Ketika putus asa teman-teman, nah teman-teman yang mungkin masih ada di titik ini, jangan khawatir ya. Di titik kamu menyadari ada masalah ini, di titik ini, di titik sekarang itu solusinya ada kok. Solusinya ada. Nah, belajar dari teman yang tadi, kisah dia yang dia rasakan kan di 2026 ya Mas Rozi. Aku tanya, jadi aku cuma butuh rasanya Mas Hendra. Aku nggak butuh cerita kisah apa gitu, aku nggak butuh. Jadi kita bukan ngegosip, bukan. Kalau cerita Dita kan jadinya ngegosipin orang kan. Bener-bener hanya digibah kan, masalahnya bulan puasa. Aku sebetulnya cuma butuh rasanya. Aku cuma bilang gini, rasa apa yang kamu rasain? 1, resah. Apalagi tertekan. Apalagi takut. Apalagi cemas. Apalagi bingung. Apalagi sedih. Aku cuma mau tahu rasanya. Rasa yang paling dominan mana? Tertekan, kata dia. Tertekan, nggak berdaya, rasa menderita. Itu tuh kuncinya. Itu kan rasa yang masih kerasa di 2026. Dia cuma lagi penasaran, TVB ini problem solving-nya jadi gimana sih? Ini memutus mata rantai kesedihan ini jadi gimana? Gini Mas, teman-teman tahu nggak bahwa setiap hari tubuh kita memancarkan frekuensi. Ketika yang kita pancarkan adalah rasa tertekan, yang kita pancarkan rasa kecewa, khawatir, pancaran ini di dunia kasat mata yang nggak kelihatan, dia kayak membentuk bubble-bubble kayak balon-balon udara gitu. Jadi sebetulnya tubuh kita dan tubuh yang menciptakan kita, sang energi tanpa batas, naturalnya dia terhubung nih Mas. Naturalnya terhubung, naturalnya nggak ada halangan. Oke? Pada saat kita makin besar, kan makin banyak lapisan endapan emosi yang kita rasain tuh. Berupa tarikan napas yang gini. Itu bikin bubble Mas. Tarikan napas doang nih yang gini. Kita dimarahin sama orang tua kita, terus kita mendem mama kayak gitu, terus kita nggak bisa ngomong pada saat kecil. Nah, tarikan napas yang menderita, kesel, itu terekam di tubuhmu gitu. Itu terekam di tubuhmu, tersimpan di tubuhmu, dia ada di tubuhmu menjadi lapisan endapan emosi yang menyala di bawah sadar dalam rupa endapan kesedihan, terekam menjadi memori, terekam menjadi data. Kayak gitu tuh si prosesnya. Nah, rekaman ini dia butuh untuk dialirkan, untuk mengalir. Karena sejatinya semua energi itu harus mengalir Mas. Dia nggak bisa ngendap. Yang mengendap inilah yang menjadi looping. Endapan ini dia harus terurai. Gimana cara ngurainya? Semua rasa ini dia menyala di bawah sadar, dia mengundang realita. Mengundang orang-orang, kan tubuh kita ini kan kayak magnet, rasa tuh. Mengundang orang-orang, mengundang realita. Datanglah orang-orang realita, dihantarkan oleh semesta untuk memvalidasi rasa ini, rasa tertekan ini. Berupa apa? Bentuknya berupa tukang pos, sang utusan, sang pembawa pesan.
berupa bosnya dia, menekan dia, seakan-akan semesta dengan cara kerjanya kayak pengen ngomong gini, inget-inget dong rasa ini tuh ada yang belum selesai di tubuh kamu, ayo urai, ayo ikhlaskan, akui rasa itu ada. Jadi solusinya tuh simple banget, Mas. Ambil rasa yang sekarang, rasa yang ini pernah ada nggak di masa kecil akarnya, lalu duduk sama rasa itu, akui dia ada, izinkan terbuka menerima. Lalu ketika ada rasa sedih dan rasa tertekan, ini mau dipegangin terus atau mau dilepas gitu doang? Aku mau ikhlasin, aku mau larutkan ke cinta tanpa batas. Ketika dilepaskan, Mas Hendra, testimoni dari yang kelas online itu, ketika dikaji dalam, ternyata dulunya dia pernah dibully, Mas. Kamu, maaf ya, kamu kekurangan, miskin misalnya gitu. Kamu nggak pintar, kamu gini. Cerita bullying pada saat dia SD ternyata itu yang mengundang realita